Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kita masih menerima anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam segala perbuatan Tuhan yang begitu besar yang boleh kita terima, senantiasa kita mempergunakan kesempatan yang berharga ini untuk dapat mengenal Tuhan lebih baik dan hidup di dalam kebenaran firman itu menjadi fokus kehidupan kita sebagai anak-anak yang terkasih di hadapan Tuhan. Saudaraku, sebelum kami sampaikan renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami sampaikan ke hadapan-Mu Tuhan. Besar pertolongan-Mu, besar kuasa-Mu tetap menyertai setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, izinkan kami pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat surgawi yang menguasai kehidupan kami. Agar melalui firman ini kami dimampukan untuk dapat menyatakan satu kebesaran yang lebih kami nyatakan dalam segala laku kehidupan yang boleh kami sampaikan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 20. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman yang kita terima pada pagi hari ini. Sebelum saya sampaikan renungan ini, izinkan saya menyapa saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, yang selalu setia bergabung setiap hari, setiap pagi, untuk menerima sapaan firman Tuhan dari Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Salam sejahtera buat saudaraku dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kita menjadi kekuatan dan memberikan penyemangat jiwa raga kita untuk melangsungkan kehidupan dan kegiatan rutinitas yang boleh kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, satu hal yang kita rindukan di tengah-tengah keluarga kita adalah ketika kita memiliki anak yang selalu dapat membanggakan hati Tuhan, yang selalu dapat membanggakan hati orang tuanya. Di tengah-tengah keluarga yang boleh kita jalani sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita mengajar anak-anak kita mendoakan mereka, kita menuntun hidup mereka, kita membimbing mereka sebagaimana hikmat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua untuk dapat membesarkan, menyekolahkan, menjaga, mengarahkan, dan mengantarkan kehidupan anak kita menjadi anak yang hebat, sukses, dan memiliki satu kehidupan yang tidak boleh hilang dari kehidupan mereka, yaitu takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, pada pagi hari ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil menjadi pengingat bagi kehidupan kita dari kitab Kolose 3 ayat 20. Poin pertama kita akan mengangkatkan dari perikop ini adalah perintah untuk ditaati. Apakah perintah untuk ditaati berdasarkan firman Tuhan ini adalah secara eksplisit memerintahkan anak-anak untuk mentaati orang tua mereka. Ini penting sekali. Karena ketika mereka taat berarti dia mengimplikasikan di dalam perbuatan hidup mereka. Mereka menghargai Tuhan di dalam hidupnya. Karena orang tua yang mendidik mereka, yang mengajari mereka adalah wakil Tuhan untuk membimbing mereka agar mereka menjadi anak yang berbakti di hadapan Tuhan. Jadi ini tanggung jawab orang tua mendidik mereka, dan bagaimana tanggung jawab mereka kepada orang tua adalah mematuhi perintah orang tua. Dan yang kedua, berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di bidang hal apa sajakah anak-anak harus taat kepada orang tuanya?
Firman ini mengangkatkan ketaatan yang dimaksudkan adalah mencakup semua aspek kehidupan. Kehidupan anak yang tidak pernah bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi, sebagai orang tua pun harus selalu membenahi diri mereka untuk memahami ajaran itu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, mendidik, menggiring mereka agar anak-anak kita memahami kehidupan yang seutuhnya di dalam Tuhan. Jadi selanjutnya dari firman ini, apa keuntungan ketika kita taat kepada ajaran perintah orang tua? Salah satu dampaknya adalah ketaatan anak kepada orang tua akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, melakukan perintah Tuhan bukan hanya anak kepada orang tua, tapi orang tua juga taat kepada perintah Tuhan. Semua ini membawa dampak untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ketaatan itu sangat penting. Begitu juga kita taat kepada Tuhan, anak-anak kita taat kepada perintah orang tua, dan itu membawa anak kita takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah satu hal yang digaungkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi berdasarkan kitab Kolose pasal 3 ayat 20, patuh kepada perintah orang tua bukan hanya sekedar ketika anak itu rajin belajar, rajin mengerjakan kerjaan rumah, dan membantu orang tua di berbagai kegiatan. Bukan hanya sekedar itu saja, tapi anak-anak harus taat dalam segala hal, termasuk menjaga sopan santun, berbicara dengan hormat kepada setiap orang. Ini adalah bagian hasil dari didikan orang tua, dan berperilaku baik di depan orang tua dan orang banyak, apalagi di hadapan orang tua. Jadi anak-anak yang mendengarkan, yang taat kepada perintah orang tua, sebagai wujud bagaimana mereka memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, sebagai wujud perbuatan nyata yang mereka hargai dari sikap dan pengajaran orang tua yang penting untuk mereka jalankan di dalam kehidupannya. Sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini, hai orang tua semua, hai anak-anak, dimanapun dan bagaimanapun kondisi kehidupan kita, ketaatan kita kepada Tuhan menunjukkan hasil yang baik, baik dari segi orang tua, begitu juga dari pihak anak-anak kita. Semua yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari ini khususnya, kita berperilaku taat kepada perintah Tuhan, sehingga ketaatan kita itu sebagai anak-anak Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Sikap yang taat itu, saudaraku, akan kita lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Karena ketika kita taat kepada perintah Tuhan, Dia akan pasti memberikan selalu yang terbaik atas segala apapun yang kita butuhkan. Menyenangkan hati Tuhan adalah tujuan hidup kita bersama. Kiranya firman ini menyemangati jiwa raga kita, agar senantiasa pekerjaan kita, kehidupan kita, keluarga kita, masa depan yang terbaik selalu diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan yang seutuhnya boleh kita lakukan dan jalani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami Bapa. Kami syukuri kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan sebagai penguat jiwa raga kami. Senantiasa pada kesempatan ini kami mau berdoa di hadapan Tuhan. Setiap jiwa, setiap pribadi yang selalu berseru kepadamu Tuhan, yang selalu setia di Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini, dimanapun saudara-saudari kami berada saat ini, apapun yang mereka rasakan dalam segala pergumulan hidupnya, apapun yang mereka rasakan dalam kebahagiaan hidupnya, lawat jemaat Tuhan berikan hikmat sorgawi
yang menuntun hidup kami senantiasa, agar kami tidak pernah lupa akan pertolongan dan perintah Tuhan yang selalu membimbing dan menuntun hidup kami. Bapa di sorga, setiap jiwa yang lemah akan dikuatkan, setiap jiwa yang banyak beban hidupnya akan diringankan. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat kami. Terlebih pada saat ini, kami rindu mendoakan untuk orang tua kami, para zaitun, dimanapun mereka berada dan bagaimanapun kondisi mereka. Semua orang tua yang kami kasihi Tuhan, adalah lebih besar lagi kasih-Mu menopang kehidupan mereka. Senantiasa setiap jiwa raga mereka Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, Tuhan sertai, agar orang tua kami zaitun mendapatkan kebahagiaan hidup. Walaupun pengalaman hidup mereka banyak sekali yang membuat mereka menderita, mereka kuat, mereka bersemangat, karena iman mereka bekerja untuk memberikan titik terang hidup berpengharapan bersama Tuhan. Begitu juga kami tidak lupa mendoakan unit-unit Klasis Jakarta Kalimantan. Kiranya unit yang akan terbentuk di sejajaran Klasis Jakarta Kalimantan, semua orang yang mau bekerja sama, menjadi mitra kerja, menjadi tim untuk melakukan pekerjaan yang akan diberikan kepada seluruh tim ataupun unit Klasis Jakarta Kalimantan. Kami akan berserah, kami akan berseru kepadamu Tuhan. Tolong kami agar senantiasa kami dimampukan untuk mentaati segala perintah Tuhan yang boleh kami wujud nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berseru kepadamu. Dan mari kita ucapkan bersama-sama doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus bagi kita sekalian. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.